Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini aku akan sedikit memberikan rekomendasi tentang tanaman gantung yang sangat mudah perawatannya dan tidak rewel. Dan yang jadi contoh tentunya hanya tanaman-tanaman yang dimiliki Irna Garden aja ya. Yang pertama ini adalah Begonia Martin. Begonia Martin ini adalah jenis begonia yang sangat bandel sekali. Jadi dia tidak memerlukan perhatian yang khusus ya teman-teman. Dan kalau sudah rimbun dia akan menutupi potnya, jadi bentuknya melingkar kayak gini. Untuk pengembangbiakannya sama seperti begonia-begonia yang lain, dia bisa dari stek batangnya, dari tangkai daun maupun cacah daunnya. Tanaman berikutnya adalah Epischia. Aku punya Epischia yang warna hijau, warna merah dan juga warna coklat. Dan Epischia ini juga sangat mudah dalam pengembangbiakannya karena dia hanya dipotek aja, ditancapkan sudah hidup teman-teman. Selanjutnya ini tanaman gantung lipstik yang memiliki bunga di tengahnya itu warnanya merah muda, kemudian selubungnya itu warnanya merah marun. Tanaman ini gampang sekali rimbun dan juga ukurannya bisa panjang sampai 1,5 meter loh teman-teman. Dan yang paling bawah ini bunga-bunganya juga banyak sekali. Jadi ini bunga selubungnya warnanya merah marun, dan yang di dalamnya ini yang belum muncul warnanya merah. Kalau yang di dalam ini yang warna merah muda itu sudah muncul, dia akan jadi bunga seperti yang di atas tadi. Nah, kelihatan kan dalamnya itu warnanya merah muda teman-teman. Tanaman lipstik ini membutuhkan sinar matahari yang ukurannya sedang aja, jadi dia nggak bisa kena sinar matahari langsung, sama seperti tanaman-tanaman gantung yang lain. Kemudian di samping tanaman gantung lipstik ini aku ada Epischia yang warnanya merah. Kalau samping tadi warnanya hijau ya, tapi ini kemarin jatuh teman-teman. Jadi karena terlalu berat ya, karena terlalu rimbun sehingga gantungannya itu nggak kuat, dia jatuh. Jadi kemarin banyak yang patah di sini, akhirnya daunnya berkurang dan sebagian layu. Kemudian berikutnya adalah pakis embun. Ini aku ada 2 pakis embun, tapi di tengah-tengah aku kasih Epischia green ya. Tanaman pakis ini menyukai media tanam yang lembab, tapi dia nggak becek ya, karena kalau becek dia nggak kuat. Di sebelah pakis embun ini aku juga masih ada tanaman gantung lipstik, yang ini udah lebih panjang dari yang sebelah tadi, cuman yang ini bunganya warnanya pink teman-teman. Tapi sayangnya ini lagi pas nggak berbunga ya, tapi ini sangat rimbun banget teman-teman. Di samping tanaman gantung lipstik ini aku ada Peperomia scandens, atau biasa orang menyebutnya dengan tanaman terang bulan. Tanaman ini juga sangat mudah pengembangbiakannya karena dia dengan dipotek, ditancap langsung hidup. Bahkan dia jatuh di tanah itu aja bisa numbuh teman-teman. Kemudian yang aku tempelkan di 2 tiang teras ini adalah tanaman tanduk rusa. Tanaman tanduk rusa adalah jenis tanaman epifit yang habitatnya sebenarnya di hutan. Jadi dia biasanya nempel di pohon-pohon kayak gitu. Jadi kalau ini aku tempelkan di pelepah kayu. Ini setiap hari harus disiram karena dia itu medianya hanya kayak serabut kelapa tapi sedikit sekali teman-teman. Ini aku udah punya bertahun-tahun dan dia sangat kuat, sangat bertahan. Hanya perawatannya itu disiram setiap hari dan aku nggak pernah menambahkan medianya. Untuk tanaman yang di tengah-tengah 2 tiang teras ini adalah Epischia green, juga Epischia yang warna merah, dan yang sebelahnya ini adalah Dripping Cherry.
Semua tanaman hias gantung ini hanya menyukai sinar matahari yang sedang aja ya. Jadi kalau dia ditempatkan di terik matahari secara terus-menerus tiap hari, dia nggak akan kuat, akan gosong daunnya. Sehingga mereka aku tempatkan di tepi teras, dimana di depan teras aku kasih plastik UV dan juga paranet yang sangat tipis seperti ini, sehingga tetap kena sinar matahari ya, tapi nggak langsung. Oh ya, sebelum dilanjutkan ke tanaman-tanaman gantung yang lain, kalau sejak tadi teman-teman mendengar suara burung, kicauan burung, itu karena adik aku yang rumahnya sebelahku ini memiliki atau memelihara banyak burung, baik di depan rumah maupun di belakang rumah. Nah, itu sangkar burungnya terlihat kan banyak ya. Terus kalau sejak tadi juga terdengar suara air gemericik, ini karena di bawah ini ada kolam kecil memanjang. Di samping kolam ini aku pakai untuk pengembangbiakan tanaman-tanaman kecil-kecil ini gitu. Yang biasanya air kolamnya ini aku pakai untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Jadi aku kalau tanaman gantung biasanya manjat di tepi kolam ini teman-teman. Kemudian air kolamnya aku siramkan di tanaman-tanaman gantung tadi. Dan suara gemericik air tadi itu berasal dari pompa air atau aerator kolam ini teman-teman. Nah, gemericiknya dari sana itu. Selain dari aerator kolam ini, gemericik air juga terdengar dari aerator akuarium yang ada di teras rumah aku. Nah, itu di teras aku ada 3 akuarium, sehingga bunyi air gemericiknya keras ya. Sekarang aku akan siram tanaman-tanaman ini menggunakan air kolam yang ada di bawahnya. Air kolam mengandung banyak unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, utamanya nitrogen dan fosfor. Nitrogen itu membantu pertumbuhan batang dan daun, sedangkan fosfor itu membantu pertumbuhan akar. Dan aku selalu sirami tanaman-tanaman ini dengan air kolam. Aku tidak pernah memakai pupuk kimia apapun teman-teman. Selain itu, untuk perawatannya kita juga harus rajin mengambil daun-daun yang kering, karena daun kering yang masih menempel itu juga membutuhkan nutrisi, sehingga lebih baik kita ambil aja karena kan sudah nggak produktif ya. Kalau untuk pakis embun, daun keringnya itu biasanya ada di dalam teman-teman, jadi kita harus singkap. Dan ini lama nggak aku bersihkan daun keringnya, nanti aku bersihkan sekalian ya. Jadi kalau pakis embun itu daun keringnya tidak terlihat dari luar ya, karena dari luar itu terus tumbuh dan daun yang tua itu yang ada di dalam. Tekstur daun dari pakis embun ini sangat lembut loh. Jadi kayak gimana gitu kalau kita elus gitu. Dan dia ini juga bandel banget karena sampai kadang-kadang medianya itu sudah habis dipenuhi akar, tapi dia masih tetap subur, alhamdulillah. Cuman kalau ini pengembangbiakannya harus dari pecah tanaman. Selain tanaman-tanaman gantung yang ada di sini, itu juga ada tanaman-tanaman yang aku rambatkan di turus. Sebenarnya itu juga bisa digantung teman-teman. Seperti tanaman sirih neon ini sebenarnya kalau digantung juga bagus, tapi aku memilih ini untuk aku rambatkan di turus. Dan selain sirih neon, ini juga ada sirih gading yang juga aku rambatkan di turus. Di samping sirih gading ini juga ada janda bolong. Janda bolong itu juga bisa dipakai atau dibikin tanaman gantung teman-teman.
Untuk sirih gading yang ada di sini ini sebenarnya adalah jenis yang gede, yang daunnya jumbo dan biasanya merambat di pohon-pohon seperti itu ya. Karena jenis sirih ini adalah tanaman epifit ya. Jadi cenderungnya dia menempel di pohon yang lain. Dan ini batangnya aku lingkar-lingkarkan gitu karena sebenarnya kan panjang banget ini. Tanaman selanjutnya masih dari keluarga sirih ya. Ini ada Scindapsus. Kemudian di sampingnya Scindapsus ini aku letakkan juga sirih Brasil. Nah, ini sirih Brasil. Selain aku rambatkan diturus, ini sirih Brasil sama Scindapsus ini juga ada yang aku tanam menggantung biasa. Seperti ini sirih Brasil yang aku tempelkan di tembok, jadi dia menggantung. Dan di tepi teras aku sebelah utara, aku juga menempelkan beberapa tanaman gantung di tembok ini. Di sini ada Epischia yang warna hijau dan juga Epischia yang warna coklat. Ini yang warna coklat. Dan selanjutnya ini ada sirih gading yang aku gantung. Jadi aku letakkan potnya menempel di tembok ini. Kalau yang lain kan aku turus ya teman-teman. Ini yang aku tempel dan panjang banget ini sudah. Jadi ada dua yang aku tempel, yang satunya ini. Tanaman dari keluarga sirih-sirihan termasuk sirih gading, sirih marbel dan yang lain itu adalah tanaman pembersih udara. Kalau ditempatkan di dalam ruangan maka mereka ini bisa menyerap racun-racun yang diakibatkan atau ditimbulkan dari perabot-perabot plastik dan juga cat tembok. Kalau yang ini adalah Fittonia green. Ada yang tanya nih, bagaimanapun cara pengembangbiakannya Fittonia. Fittonia itu dikembangbiakannya gampang ya, karena dia bisa dari stek batang ataupun potekan daun. Aku ada Fittonia warna hijau dan juga warna merah yang cara pengembangbiakan atau perbanyakannya sama ya. Dan di atas akuarium ini juga ada tanaman yang kayaknya sih dari keluarga Fittonia juga ya. Dan ini cantik kalau digantung teman-teman. Selanjutnya adalah tanaman Syngonium midlandi. Ini aku rambatkan diturus, tapi kalau ini digantung dia juga akan jadi tanaman gantung yang indah. Nah, itu tadi jenis-jenis tanaman gantung yang sangat mudah sekali dalam perawatannya dan juga dalam pengembangbiakannya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.